Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait rekonstruksi pembelajaran kurikulum 2013. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi kelompok 7 ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, Yogi Catur Nugraheni, NPM 19 10 30 10 75. Nah, yang kedua ada Mas Muhammad Yusrin Reza dengan NPM 19 10 30 10 82, dan yang ketiga ada Mbak Ajeng Sri Rahayu dengan NPM 19 10 30 10 87, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Alfi Kurota Ayun dengan NPM 19 10 30 11 24. Nah, di sini kami akan membahas mengenai rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, kurikulum ini sudah diterapkan oleh pemerintah dari mulai pada tahun 2013 yang sebelumnya ditetapkan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang kita sering sebut dengan KTSP. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini terletak pada prinsip bahwa mengajar itu adalah bagaimana membuat anak belajar, bukan hanya sekedar menerjemahkan mengajar sebagai memberitahu. Nah, dalam materi ini kami akan menjelaskan mengenai rekonstruksi pembelajaran kurikulum 2013 yang mengacu pada teori perkembangan kompetensi. Kemudian, rekonstruksi pembelajaran kurikulum 2013 juga mengacu melalui penguatan proses yang dikembangkan melalui pendekatan dan model. Nah, seperti yang sudah disampaikan saya tadi mengenai rekonstruksi pembelajaran kurikulum itu memiliki dua acuan. Yang pertama dengan berbasis kompetensi, lalu yang kedua dengan penguatan proses. Nah, rekonstruksi proses pembelajaran kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi ini mengacu pada 3 teori pokok. Yang pertama sikap, kedua keterampilan, dan yang ketiga yaitu pengetahuan. Kurikulum 2013 ini berupaya untuk menggabungkan ketiga elemen tersebut menjadi suatu sistem yang berkesinambungan dan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada rincian mengenai ketiga kompetensi tersebut. Yang pertama ada kompetensi sikap. Nah, kompetensi sikap ini diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Cradwell. Kemudian ada kompetensi keterampilan yang mengacu pada teori The Innovator's DNA yang dipopulerkan oleh Jeff Dyer. Sedangkan kompetensi pengetahuan kita tetap berpedoman pada teori taksonomi Bloom. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada kompetensi sikap yang diambil dari teori taksonomi pembelajaran yang dipopulerkan oleh Cradwell. Mungkin teman-teman bisa dibaca di sini bahwa pembelajaran sikap yang diambil dari domain afektif Cradwell ini ditunjukkan dengan perilaku yang menunjukkan sikap kesadaran, ketertarikan, perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab, kemampuan untuk mendengarkan dan juga menanggapi dalam interaksi dengan orang lain. Nah, diharapkan dalam kurikulum 2013 ini peserta didik dapat memiliki kompetensi-kompetensi sikap yang sudah disebutkan tadi. Nah, dalam kompetensi sikap ini ada beberapa tingkatan-tingkatan. Yang pertama ada receiving atau menerima, kemudian ada responding atau merespon, kemudian yang ketiga ada valuing atau menilai, dan yang keempat ada organization atau organisasi, dan yang kelima yaitu ada characterization by a value or value set atau karakterisasi dengan nilai atau nilai yang ditetapkan. Selanjutnya ada keterampilan menurut Jeff Dyer. Kurikulum 2013 menggunakan teori keterampilan yang dikembangkan oleh Jeff Dyer yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi keterampilan peserta didik. Nah, dalam kompetensi keterampilan menurut Jeff Dyer ini dibagi menjadi beberapa tahap nih. Yang pertama ada observing atau mengamati, selanjutnya ada questioning atau menanya, kemudian ada experimenting atau bereksperimen,
Yang keempat ada associating atau menghubungkan atau juga bisa dibilang mempersatukan. Kemudian yang terakhir itu ada communicating atau networking yang berarti mengkomunikasikan atau juga bisa membuka jaringan. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan dari Bloom. Untuk mengembangkan ranah kompetensi pengetahuan pada kurikulum 2013 itu mengacu pada teori kompetensi pengetahuan yang dikembangkan oleh Bloom. Nah, tingkatan dalam kompetensi pengetahuan ini ada beberapa tingkat nih. Yang pertama ada knowing atau mengetahui, kemudian ada understanding atau memahami, kemudian ada applying atau mengaplikasikan, selanjutnya ada analyzing atau menganalisis, dan yang terakhir ada evaluating atau mengevaluasi. Oke, yang selanjutnya ada rekonstruksi pembelajaran kurikulum 2013 yang berbasis pada penguatan proses. Rekonstruksi pembelajaran kurikulum 2013 ini dilakukan pula melalui penguatan proses. Nah, proses pembelajaran dikembangkan melalui beberapa pendekatan dalam model. Dimulai dari model tematik terpadu, model pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis masalah, hingga model pembelajaran berbasis proyek. Baik, untuk selanjutnya adalah model-model dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam sebuah proses pembelajaran, untuk mengembangkan pembelajaran tersebut perlu sebuah model pembelajaran, teman-teman. Nah, yang pertama adalah model tematik terpadu. Menurut Dixon dan Collins dalam Setiawan tahun 2013 halaman 24 menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan mengaitkan dengan sebuah tema. Jadi dalam hal ini, seorang guru tidak hanya memberikan teori-teori atau materi saja, tetapi seorang guru juga mendidik siswa untuk bagaimana cara menganalisis sebuah masalah, sehingga siswa nantinya akan mampu menyimpulkan suatu masalah tersebut. Nah, di dalam model ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama adalah holistik. Jadi, holistik merupakan suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian dan juga dikaji dari beberapa suatu bidang studi sekaligus. Kemudian untuk yang kedua adalah bermakna. Nah, arti dari bermakna ini adalah bagaimana pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan bahwa terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah otentik. Nah, di otentik ini, pembelajaran tematik memungkinkan bahwa peserta didik memahami secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari, karena mereka mengalami sendiri aktivitas dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah aktif. Nah, arti dalam aktif ini adalah pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry. Nah, yang artinya peserta didik itu terlibat aktif dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Kemudian untuk model pembelajaran yang kedua adalah pendekatan saintifik atau ilmiah. Nah, jadi pendekatan saintifik atau ilmiah ini dimaksudkan agar peserta didik itu mampu mengenal dan juga memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Peserta didik itu diharapkan dapat mandiri untuk mencari sumber materinya sendiri, misal lewat buku, internet, YouTube, Instagram, dan media pembelajaran yang lain. Nah, dalam hal ini itu diharapkan bahwasanya peserta didik itu tidak hanya berfokus pada materi yang disampaikan kepada guru saja, tetapi peserta didik itu mampu berperan aktif untuk mencari materinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di dalam pendekatan saintifik atau ilmiah ini terdapat 3 prinsip utama. Nah, prinsip yang pertama adalah belajar peserta didik aktif. Nah, dalam hal ini termasuk inquiry based learning atau pembelajaran berbasis penelitian. Kemudian ada juga cooperative learning atau belajar kelompok, dan juga belajar berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah assessment.
Nah, di dalam asesmen ini peserta didik diukur kemajuan belajarnya dan dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Nah, jadi hasil belajar dari seorang peserta didik itu dibandingkan dengan tujuan pembelajaran. Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau mungkin masih belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman. Nah, di dalam keberagaman ini mengandung makna bahwa setiap peserta didik itu unik atau berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin berbeda pemikiran, berbeda prinsip, berbeda pendapat, dan lain-lain. Nah, keunikan atau perbedaan ini juga akan berimbas pada keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode dalam mengajar, serta konteks. Lalu untuk model pembelajaran yang ketiga adalah discovery learning. Nah, menurut Castranova, model ini lebih fokus kepada keaktifan siswa. Nah, jadi siswa itu tidak hanya fokus pada penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi juga peserta didik dilatih untuk mencari tahu materi dari berbagai sumber. Nah, di dalam model ini terdapat 3 unsur utama. Yang pertama adalah mengeksplorasi dan juga memecahkan masalah untuk membuat, mengintegrasikan, dan juga mengeneralisasikan sebuah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah dilakukan atau dimotori peserta didik. Kegiatan yang berbasis aktivitas yang urutan dan juga frekuensinya itu dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan untuk mendorong pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, di dalam model discovery learning ini juga mengandung 3 strategi yang berbeda dengan pengajaran tradisional. Strategi yang pertama adalah peserta didik dituntut aktif. Nah, aktif di sini adalah peserta didik itu mampu secara mandiri mencari tahu sumber belajar, tidak hanya fokus pada penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak dan juga Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah fokus. Nah, fokus di sini adalah peserta didik itu tidak hanya memberikan jawaban yang benar dan juga lalu menghafalkannya, tetapi peserta didik dilatih untuk menginterpretasikan apa yang telah ia pelajari. Nah, kemudian yang ketiga adalah model discovery learning ini tidak berfokus pada jawaban yang benar dan salah, tetapi berfokus pada proses dari sebuah pembelajaran itu. Nah, kemudian untuk strategi yang keempat adalah proses umpan balik. Nah, proses umpan balik itu bisa berwujud diskusi dengan guru ataupun dengan teman sebaya. Nah, kemudian strategi yang kelima adalah peserta didik diberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam. Peserta didik itu mampu menginternalisasikan konsep pembelajaran ke dalam diri mereka sendiri. 4. Problem based learning. Tujuan dari penerapan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah agar peserta didik memiliki keterampilan untuk menyelidiki dan mengatasi masalah. Fitur utama dari pembelajaran berbasis masalah yaitu sebagai berikut. 1. Permasalahan autentik. Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermakna bagi peserta didik. 2. Fokus interdisipliner. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan interdisipliner. Hal ini dimaksud agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga adalah investigasi autentik. Peserta didik diharuskan melakukan investigasi autentik, yaitu berusaha menemukan solusi. Yang keempat adalah produk. Menuntut peserta didik untuk mengkonstruksi produk sebagai hasil investigasi. Produk bisa berupa makalah atau materi yang dideskripsikan dan didemonstrasikan pada orang lain. Yang kelima adalah kolaborasi.
Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber.